Baik, di sini saya akan melakukan proses pengurasan tinta dari tinta sublim diganti menjadi tinta art paper di Epson L3110. Untuk tinta art paper di sini saya menggunakan tinta dari merek Sun Dura Ultra ya, art paper. Sebelumnya printer ini saya menggunakan tinta sublim merek Diamond ya. Kenapa saya ganti? Karena eh, untuk untuk tinta sublim ini saya mau isikan lagi ke printer yang satu lagi, yaitu printer L120. Kebetulan tintanya printernya itu anggur juga gitu. Jadi yang ini saya maksimalkan untuk cetak di media yang lain. Jadi saya memakai tinta art paper. Ya, setelah siap kita proses pembongkaran bodi mesin. Pertama kita angkat dulu untuk bagian atasnya. Setelah kita angkat, kita ketengahkan untuk headnya. Untuk caranya agar bisa ke tengah itu biasanya diputar di gearnya, gear sebelah kiri. Nah, itu putar aja ke belakang, nanti penguncinya akan lepas, atau ketika digeser itu penguncinya udah nggak ada. Oke, setelah di tengah kita lanjut menguras. Jadi cartridge-nya kita buka satu persatu ya, per warna. Di sini saya mulai dengan warna hitam ya. Jadi berurutan biar gampang menyusunnya. Di sini saya yang pertama warna hitam ya. Jadi ini awalnya tinta sublim, saya ganti tinta art paper. Oke, langsung aja setelah diambil cartridge-nya, kita sedot untuk tinta sublimnya. Kita kuras sampai benar-benar habis ya. Untuk suntikannya kita masing warna itu satu suntikan, karena biar nggak kecampur. Nah, ini prosesnya gampang ya, tinggal kita colokkan, suntikan, kemudian kita tarik terus sampai benar-benar habis tintanya. Nah, tintanya itu bisa kita tuangkan ke tabung tinta yang sebelumnya ya. Untuk langkah seterusnya itu kayak gitu, tiap warna kita sedot sampai habis gitu. Oke, jadi ini tiap warna kita ambil cartridge-nya, kita sedot ya sampai habis. Pokoknya ulangi dari warna hitam, warna kuning, warna merah, dan warna biru ya, atau cyan magenta, yellow. Semuanya dikuras dulu ya, disedot. Tintanya kalau mau masih dipakai berarti tintanya harus disimpan lagi di botol yang ada lah gitu. Video ini saya cepetin ya karena emang benar-benar lama. Jadi saya rangkum aja gitu. Oke, setelah kita kuras semua, baru kita tuangkan tinta yang akan kita pakai ya. Kita buka, kita tuangkan seperti biasa ya. Bisa dilihat saya menggunakan tinta dari Sun Art Paper.
Oke, kita tuangkan masing-masing warna ya, kayak biasa aja dah. Tapi di sini saya tidak menuangkan semuanya, jadi saya isi dulu untuk eh, sedikit lah, karena eh, tinta sebelumnya itu tidak semuanya kita sedot ya, karena nggak bisa semuanya kalau cuma disedot aja. Jadi kalau saya itu tidak masalah untuk tinta pertama itu nyampur, kita sedot, nah yang tinta yang pertama ngalir itu di damper itu saya buang yang nyampur ke tinta sebelumnya. Nah, kita lihat nih. Oke, sekarang yang Cyan ya, warna biru atau Cyan. Oke, udah semuanya dituang ya, tapi tidak full. Nah, ini saya pakai suntikan baru ya. Ini baru, tiap warna beda-beda lagi, jadi nggak satu suntikan semua warna, nggak bisa, takutnya campur. Nah, ini proses penyedotan tinta art paper ke damper. Nah, ini kan tadi masih ada sisa-sisa untuk tinta sebelumnya. Nah, ini saya biasanya diakali nih untuk beberapa mili lah saya sedot. Nah, otomatis kan tinta sebelumnya ketarik nih, ketimpa sama tinta yang art paper. Nah, itu biasanya saya buang, tidak masalah, nggak apa-apa. Untuk pertama kita rugilah, kita buang beberapa mili tinta, penting tinta sebelumnya itu kedorong, kebuang. Jadi di damper ini sisanya cuma tinta yang baru gitu. Nah, tiap warna saya gitu biasanya, jadi kita nggak perlu copot selang atau dicuci dalamnya, gak usah, jadi cukup ditimpa. Nah, timpaan yang pertama kita sedot, nah kita buang aja, tidak masalah. Kita rugi daripada campur kan, jadi kita buang gitu. Nah, setelah ini otomatis tinta yang didamper kan nggak ada nih. Nah, itu udah art paper semua, mungkin ada beberapa atau sedikit lah, beberapa mili atau sedikit lah, tapi kan kita nggak bisa sebersih seperti awal gitu, jadi nggak apa-apa kita nyampur untuk yang pertama. Nah, dari sini kita langsung ke head, berarti kan headnya itu ada sisa ya, di dalam head biasanya ada beberapa tetes tinta yang udah siap ngeprint ya, berarti. Nah, terus setelah kita taruh cheese cartridge-nya di head, nah kita isikan sampai full. Tadi kan baru sedikit ya, cuma buat menimpa tinta yang sebelumnya. Nah, setelah ditimpa kita isikan, ini isian yang kedua itu sampai full, sampai habis lah di tabung tintanya, di kemasan, di botol tintanya semua dituangin sampai full aja di tabungnya. Kita isikan sampai full ya, full setiap warna. Untuk langkah seperti ini saya sudah 2 kali, alhamdulillah nggak pernah gagal gitu ya, nggak sampai headnya bolong atau apa. Ini berhasil lah istilahnya kepake, karena ini juga awalnya kan tinta orinya saya ganti jadi tinta sublim. Nah, ini metodenya sama seperti ini, dan ketika dipakai tinta sublim itu lancar. Alhamdulillah juga udah menghasilkan gitu dari orderan sublim gitu ya. Ada order case HP, terus ada tote bag custom, terus apa lagi ya kemarin tuh, layar custom, istilahnya udah menghasilkan gitu. Cuma karena saya ada printer satu lagi yang nganggur, yang L120, itu rencana mau saya ganti sublim. Nah, yang ini kan, kalau yang L ini kan
bisa maksimal cetaknya di media lain kayak art paper atau cetak stiker gitu. Nah, saya mau maksimalin di situ gitu. Karena kalau L120 itu drivernya nggak bisa, harus pakai 300, tapi nggak bagus lah kualitasnya, lebih bagus yang ini gitu. Oke, setelah kita isikan sampai full ya tanknya, tangkinya. Nah, setelah ini kita rapihkan. Nah, ini yang paling penting di sini prosesnya ya. Di sini penting banget nih. Tadi kan kita udah sedot damper. Nah, otomatis kan tinta yang baru itu udah ada di dampernya ya. Udah ada di damper atau di cheese-nya tuh yang putih-putih udah ditabung situnya. Tinggal eh, kita ini power ink flushing ya. Jadi kan ada head cleaning, ada power ink flushing. Nah, untuk yang pertama kita power ink flushing. Jadi si tinta dari head itu biasanya dibuang nyedot, karena ink flushing itu biasanya ngabisin tintanya banyak ya. Di power ink flushing, kemudian dicetak nozzle. Nah, setelah itu baru ketahuan hasilnya gitu. Nah, ini setelah saya power ink flushing, kemudian saya coba buat cetak nozzle-nya dulu, dicek ya. Nozzle-nya dicek apakah ada yang bolong atau tidak. Nah, ini hasilnya. Ini cuma di power ink flushing ya, berarti ini udah art paper. Tinta sublim sebelumnya itu udah kekuras. Karena proses power ink flushing tadi gitu. Nah, ini udah bagus nih. Tinggal kita pakai ya. Oke.